proses hukum kasus dugaan korupsi Plaza Klaten tampaknya akan segera memasuki babak pembuktian. Pasalnya, pada tanggal 7 April 2026 kemarin, sidang lanjutan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dengan agenda pembacaan duplik terdakwa. Dalam kesempatan itu, Jab Ferry Sanjaya selaku terdakwa pun kembali menegaskan sikap yang sejak awal lantang ia suarakan. Ya, dengan tegas Ferry membantah semua dugaan yang ada, serta menolak adanya kerugian negara. Duplik yang tertulis rapih sebanyak 13 lembar itu kemudian ditutup oleh Jab Ferry Sanjaya dengan sebuah permohonan. Ia memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bebas. Usia bebas ini, kalau nggak ada yang mau tanam modal di Klaten, bahaya lo tanam modal. Udah keluar 52 miliar, apa segala macam, kurang lebih 60 miliar untuk perbaikan, masih masuk penjara. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Keyakinan dan suara yang sama juga ikut digaungkan oleh kuasa hukum terdakwa Jab Ferry Sanjaya, yakni advokat senior Otto Cornelis Kaligis. Berdasarkan fakta yang sudah terbuka, ayah dari selebritis Velofexia itu meyakini bila tidak ada pidana yang dilanggar oleh sang klien. Ia bahkan dibuat heran mengapa Jab Ferry Sanjaya harus ditarik ke dalam penjara. Padahal, keterlibatan Jab Ferry Sanjaya yang melakukan perbaikan terhadap Plaza Klaten justru menghadirkan keuntungan bagi pemerintahan daerah. Memang faktanya sekarang kan dengan perbaikan yang dilakukan oleh katakanlah si Jab Ferry, toh pendapatan tahunan berhasil maju kan. Tadinya gudang di lantai 3 lantai 4 yang ada dijadikan bioskop tentuan. Semua peminat pengusaha mau masuk ke sana, jadi hasilnya dia 600 per tahun jadi 3,7 miliar. Menguntungkan kan, kok masuk penjara? Tahunan BPK per tahun terhadap tanggung jawab bupati wajar tanpa kejadian. Yang ngaco ini laporan hasil pemeriksaan katakanlah BPK yang diminta oleh katakanlah si Bupati Klaten pada waktu itu katanya. Tapi kan dia belum menentukan secara fix kerugian negara, baru potensial kerugian negara. Sedangkan pasal 603 KUHP yang baru, toh potensial itu bukan kerugian negara, mesti pasti. Jadi itu pun kerugian negara tidak ada tapi dihukum. Sidang beragenda pembacaan duplik terdakwa yang diselenggarakan kemarin juga turut dihadiri oleh Andrian Sanjaya, selaku putra dari terdakwa Jab Ferry Sanjaya. Dan ketika ditemui awak media pasca persidangan rampung digelar, Andrian Sanjaya sempat memberikan tanggapan cukup pedas. Andrian mengaku dibuat kebingungan oleh jaksa penuntut umum yang menurutnya tidak bisa membedakan antara keuntungan dan kerugian. Mengingat penerimaan Kabupaten Klaten meningkat jauh pasca penyewaan dari pihak terdakwa. Dari yang sebelumnya hanya bernilai 600 juta, kini hampir mencapai 230 miliar. Kalau dari penerimaan negara, dibilang merugikan negara. Penerimaan Kabupaten Klaten dari gedung Plaza Klaten sebelum kita sewa itu hanya 600 juta per tahun. Setelah kita sewa itu naik jadi 4 miliar tahun pertama. Tapi selama 20 tahun itu totalnya mencapai 200 miliar. Jadi dari 12 miliar jadi 200 miliar. Lebih malah 230 miliar kalau nggak salah. Belum lagi ditambah dari pajak-pajak tenan-tenan yang ada di sana. Kalau itu dibilang kerugian negara, keuntungannya dari mana? Saya jadi bingung. Keuntungan itu dibilang kerugian sama jaksa. Jadi saya bingung nih, negara ini nih definisi kerugian sama keuntungan tuh apa jadinya? Kalau kayak gitu kerugian ya, semua bisa mikir sendiri. Silakan dicatat dari 12 miliar ke 230 M itu kerugian atau keuntungan. Kalau kita nggak masuk, mau jadi apa itu gedung? Udah jadi gudang. Sementara itu,
nama Bupati Klaten periode 2019-2024 yakni Sri Mulyani lagi-lagi ikut disebutkan oleh pengacara terdakwa. Namun yang mengejutkan, sebutan Mo haram bahkan sampai tercetus dari mulut Oce Kaligis. Ya, ketika ditemui awak media pasca sidang rampung digelar, Oce Kaligis kembali menguak fakta bahwa sejatinya perjanjian sewa menyewa Plaza Klaten sudah dibahas dan diresuti oleh Sri Mulyani. Bahkan, Sri Mulyani yang meresmikan Plaza Klaten pada tanggal 31 Desember 2024 silam. Kan sebelum perjanjian sewa sudah dibahas mengenai sewa Plaza Klaten oleh pejabat-pejabat Pemkab Klaten, direstui oleh Sri Mulyani selaku bupati. Jadi dibahas pada waktu itu. Kemudian sudah dibahas mengenai proposal appraisal, sudah dibahas mengenai kajian dari BPK. Kemudian dimajukan dalam perjanjian sewa yang dibuat oleh Pemkab Klaten. Ada 10 pertimbangan hukum di situ, antara lain pengadaan barang dan jasa. Sekarang dikatakan karena kita nggak mau pakai usulan, katakanlah di proposal dari appraisal, toh kita langsung dipidanakan. Itu kan proposal. Kalau seandainya katanya dipakai itu untung Pemkab Klaten. Oh, pengadaan barang dan jasa kan sudah ditolak oleh Pemkab Klaten, bukan kita yang tolak. Karena nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang mau artinya menanam modal di katakanlah Klaten. Satu-satunya berani mengambil risiko adalah Yap Ferry Sanjaya. Nah justru kok dia dimasukkan dalam penjara. Kalau mau masuk dong bupati kan tanggal 31 Desember 2024 masih meresmikan 2 tahun setelah 11 Januari 2023. Apa artinya itu? Bahwa ini kan sah menurut hukum. Kalau nggak, ngapain dia meresmikan barang haram? Tuh, mall haram ngapain? Tentu masih segar diingatan bahwa kali ini bukanlah kali pertama nama mantan Bupati Sri Mulyani disebut oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Berulang kali, pihak terdakwa yang dikepalai Oce Kaligis menyebut nama Sri Mulyani kala membahas dugaan perlakuan tidak adil kepada sang klien. Apalagi, pusaran kasus ini hanya menyeret Yap Ferry Sanjaya serta beberapa pejabat daerah bawahan. Sedang Sri Mulyani masih dapat bernafas bebas di luar sana. Statusnya hingga saat ini masih sebatas saksi. Hal itulah yang memaksa pihak kuasa hukum terdakwa untuk membuat laporan aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir bulan Januari 2026 silam. Sebenarnya dia cuma tahu laporan mengenai akan diadakan sewa, tapi perjanjian sewanya dia cuma dengar, itu aja. Nah kalau nggak ada laporan itu nggak ada perjanjian sewa, karena itu ditandatangani oleh semua aparat. Pada kita terlihatkan dia bilang iya. Jadi sebenarnya ini menjadi masalah perjanjian sewa kok dipidanakan, itu aja masalahnya. Ya kalau memang mau perdata dipidanakan, pidanakan semua dong, jangan cuma 1-2 orang. Saya pertanyakan, kan 7 kali wajar tanpa pengecualian. Berarti nggak ada pakai uang negara kan? Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang sendiri, perjanjian antara katakanlah Matahari dengan MMS, bagaimana itu bisa dikatakan uang negara? Saya ya, karena kalau misalkan pasal 2 dan pasal 3 itu mesti ada keuangan negara yang dipakai. Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 dan 5 tahun 2004 mengenai kerugian keuangan negara. Itu kan BPK yang tentukan. Dan sekarang LHP dari BPK tidak mengambil keputusan karena bukti-bukti yang diberikan cuma fotokopi. Jadi kalau begitu di mana kerugian negara?